Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul membuat dan memodifikasi modul ajar. Sebelum membuat modul ajar, pada materi kali ini kita mencari tahu dulu apa itu modul ajar, beserta komponen yang ada di dalamnya. Bu Yani sudah membuat RPP? Saya pakai RPP dari internet. Minggu depan pengawas sekolah datang. Jadi aman. Apa saya ikut cara Bu Yani ya? Iya, Pak. Mudah, aman pula dari teguran dan sanksi. Kepala sekolah juga pasti senang. Iya sih Bu, tapi bagaimana ya dengan murid? Saya merasa bersalah karena tidak berdasarkan kebutuhan mereka. Kenapa harus capek membuat RPP sendiri, Pak? Toh nanti kita mengajar pakai buku teks saja. Tidak apa-apa, Pak. Murid juga tidak akan tahu, kan? Merencanakan pembelajaran itu kan gak bisa asal Bu. Harus disesuaikan dengan kebutuhan murid, latar belakang, tempat tinggal, juga kemampuannya. Itu sangat penting dan akan berdampak ke murid, Bu. Bikin susah diri sendiri. Terserah Pak Tengku saja. Namanya juga guru Bu Yani. Semua yang kita lakukan demi kepentingan murid. Ibu dan Bapak Guru, dari percakapan tadi, Pak Tengku menekankan bahwa membuat RPP sesuai kebutuhan murid itu penting. Sementara Ibu Yani ingin aman dengan cara praktis, menghindari teguran kepala sekolah dan pengawas. Nah, apa pendapat Ibu dan Bapak Guru tentang rencana pelaksanaan pembelajaran? Lalu, apa ya kaitannya dengan materi modul ajar ini? Mari kita simak penjelasan berikut. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar, sama seperti RPP atau lesson plan, yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun, modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Apa saja komponen modul ajar? Yuk kita lihat bersama. Mari kita lihat contoh modul ajar IPAS fase B berikut. MA IPAS ini disusun untuk 1 unit materi atau 5 kali pertemuan. Jumlah pertemuan dalam MA tentunya akan menyesuaikan dengan alokasi waktu dan TP yang kita buat saat menyusun ATP. Terdapat beberapa komponen dalam MA, yaitu fase capaian pembelajaran atau CP, jumlah jam pembelajaran atau JP. Bagian ini disesuaikan dengan alokasi yang sudah kita tentukan di awal. Model belajar yang kita gunakan apakah daring, luring, atau campuran. Tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan saat menurunkan capaian pembelajaran menjadi ATP. Di contoh ini terdapat 3 TP. Dimensi Pancasila, yakni dimensi profil pelajar Pancasila mana yang dapat dipenuhi dengan pembelajaran pada MA ini. Pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang perlu dimiliki murid sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar ini dirancang. Selanjutnya, komponen-komponen detail per pertemuan, yaitu bahan ajar. Materi apa yang akan diajarkan di pertemuan pertama dan jika ada bahan ajar lain yang dapat dilampir. Pertanyaan pemantik, yakni pertanyaan yang mendorong murid untuk menyelami makna dan manfaat materi pembelajaran bagi kehidupannya. Indikator keberhasilan dari tujuan pembelajaran. Assessment yang berisi rencana assessment di setiap pertemuan. Sarana dan prasarana atau pendukung pembelajaran seperti sumber belajar, media, lembar asesmen, dan lain-lain. Beragam jenis pendukung pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid. Rincian kegiatan. Terdapat juga lampiran yang termuat dalam modul ajar yang diisi dengan lembar aktivitas,
rubrik penilaian, bahan ajar lain atau media pendukung tambahan yang sekiranya dibutuhkan untuk keperluan mengajar. Lalu berikutnya sama, berisi detail komponen tiap pertemuan. Ibu dan Bapak guru, seperti itulah kira-kira contoh komponen-komponen yang ada pada modul ajar. Namun, ini bukan sebuah keharusan karena bisa disederhanakan atau ditambahkan sesuai kebutuhan. Kita sebagai guru diberikan kemerdekaan untuk menggunakan modul ajar yang sudah tersedia, memodifikasi modul ajar sesuai karakteristik dan kebutuhan murid dan lingkungan, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid dan lingkungan. Pada prinsipnya, modul ajar yang digunakan harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Pertama, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kedua, menumbuhkan minat untuk belajar, melibatkan murid berkaitan dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, serta menyesuaikan capaian belajarnya. Ketiga, menyesuaikan konteks diri dan lingkungan murid. Keempat, keterkaitan antara alur pembelajaran dengan fase belajar murid. Menurut Ibu dan Bapak guru, modul ajar IPAS fase B kelas 4 tadi sudah memenuhi 4 kriteria ini belum ya? Ternyata ada strategi untuk membuat, memodifikasi, dan mengembangkan modul ajar loh Ibu dan Bapak guru. Antara lain, berkolaborasi dengan rekan guru dengan mapel yang sama. Pembagian peran dengan rekan guru satu fase. Misal pembagian penanggung jawab modul ajar, kemudian membagi pengalaman dan pengetahuan kepada rekan guru lain. Ibu dan Bapak guru, modul ajar adalah salah satu bentuk rencana pembelajaran. Maka saat menyusun rencana pembelajaran harus dengan semangat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan begitu, ke-6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila terus dibangun secara konsisten. Selamat belajar dan mencoba Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia!